Sabun Dove memposisikan diri sebagai sabun pelembab dan pelembut kulit lebih dari sabun mandi. Lalu selanjutnya ada penentuan posisi produk pesaing. Kita tuh memposisikan pesaing yang disebutkan namanya atau tersirat. Nah, contohnya di sini itu Molto pelembut dan menggunakan lalu selanjutnya ada penentuan posisi kualitas harga. Nah, produk ini diposisikan sebagai pembeli berdasarkan kualitas Nah, selanjutnya ada segmentasi. Pendekatan segmentasi ini yang pertama ada pemasaran segmen pasar ini terdiri dari kelompok-kelompok besar yang dapat diidentifikasikan dari sebuah pasar. Perusahaan yang melakukan dan menyadari sebelumnya bahwa pembeli memiliki keinginan daya beli, lokasi geografis, kemudian pembelian berbeda-beda. Itu perusahaan berusaha mengelompokkan pasar yang tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih kompleks dapat dilayani dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya ini dalam pasar dapat dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok pasar, yaitu konsumen bakso, nugget, sosis. Lalu di sini ada pemasaran. Pemasaran ini terkonsentrasi menargetkan segmen pasar yang terdefinisi dengan baik, serta memusatkan semua upaya pemasaran pada segmen populasi yang kecil, namun spesifik dan terdefinisi dengan baik. Nah, ceruk pasar ini tercipta dengan mengidentifikasikan kebutuhan, keinginan, dan persyaratan yang tidak tertangani dengan baik atau tidak sama sekali oleh dan mengembangkan dan mengirimkan barang atau jasa untuk memuaskan mereka. Nah, sebagai pemasaran itu bertujuan untuk menjadi ikan besar di kolam kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam besar. Lalu selanjutnya ada pemasaran individual. Pada kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Hal ini juga sebagai pemasaran satu masalah yang disesuaikan. Ini adalah tingkat segmentasi di mana penjual menawarkan produk yang disesuaikan kepada konsumen. Sederhananya, perusahaan membuat dan sesuai dengan kebutuhan dan konsumen. Misalnya itu sebuah perusahaan memotong kain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Regita. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 alternatif strategi peliputan pasar. Lalu yang pertama ada undifferentiated marketing. Nah, di sini tuh teman-teman ada bagiannya ya, kok ini ada company marketing mix, lalu tanda panah market untuk undifferentiated marketing, lalu yang B ada masing-masing bagian tertuju pada satu bagian aja, yaitu yang differentiated marketing, lalu yang C ada yang concentrate marketing, lalu ini ada satu perusahaan menyasar beberapa segmen. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada materi ini. Lalu yang pertama ada undifferentiated marketing. Pemasaran tanpa diferensiasi atau undifferentiated marketing merupakan bentuk upaya perusahaan yang dilakukan dengan cara meninjau pasar secara keseluruhan dan fokus pada bentuk pengemasan barang. Tujuannya agar bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen. Strategi pasar jenis ini bisa dilakukan upaya penghematan ongkos produksi. Lalu pemasaran ini sering mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan
yang lebih fokus dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dan memuaskan kebutuhan segmen. Lalu pemasaran tanpa diferensiasi ini melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk yang sama dalam cara yang sama untuk semua konsumen. Lalu kelemahan dari pemasaran tanpa diferensiasi yaitu kesulitan timbulnya dalam mengembangkan sebuah produk atau merek yang akan memuaskan semua konsumen. Lalu yang selanjutnya ada diferensiasi pemasaran atau pemasaran terdiferensiasi. Merupakan strategi pemasaran usaha yang dilakukan perusahaan ketika mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukannya, perusahaan perlu membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing segmen yang tersedia. Contohnya ada Gap Inc. yang menciptakan 4 format toko pengecer yang berbeda, yaitu Gap, Banana Republic, Old Navy, and Ford & Town. Dengan menawarkan beberapa variasi produk dan pemasaran kepada segmen, perusahaan mengharapkan penjualan yang lebih baik dan posisi yang lebih kuat di dalam masing-masing segmen pasar. Lalu di pemasaran terdiferensiasi ini, perusahaan penjualannya kan lebih tinggi daripada posisi yang kuat di dalam masing-masing segmen pasar. Lalu yang selanjutnya ada concentrate marketing atau marketing terkonsentrasi. Adalah cara pemasaran produk-produk perusahaan pada satu dan atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial. Tujuannya agar pemasaran akan berjalan sesuai segmen pasarnya. Contohnya, Steiner Optical menangkap 80% rokok militer dunia. Lalu melalui pemasaran ini, perusahaan mencapai posisi pasar terkuat karena pengetahuan perusahaan yang lebih besar akan kebutuhan konsumen. Lalu untuk pemasaran ini, perusahaan bergantung pada satu atau beberapa segmen saja untuk semua bisnis yang mereka akan sangat merugi jika segmen melesu. Dan pesaing besar bisa memutuskan atau memasuki segmen yang sama dengan sumber daya yang lebih besar juga. Karena alasan ini juga banyak perusahaan lebih melakukan diversifikasi dalam beberapa segmen pasar. Lalu yang selanjutnya ada 3 alternatif strategi bersaing. Sini ada bagian ya teman-teman, kok ini ada lower cost, differentiation, broad target, lalu ada cost leadership itu apa, maka selanjutnya akan dijelaskan di sini. Yang pertama ada strategi biaya rendah atau cost leadership. Strategi biaya rendah atau cost leadership ini menekankan pada upaya memproduksi produk standar atau sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitive, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Untuk menjalankan strategi biaya rendah ini, sebuah perusahaan harus mampu mempunyai persyaratan di 2 bidang, yaitu sumber daya dan organisasi. Untuk sumber dayanya itu seperti apa sih? Dalam komponen sumber daya ini, yaitu ada produksi massal, lalu ada karyawan, ada lain-lain. Lalu untuk organisasinya di sini itu manajemen perusahaan yang mengatur seluruh produksi, pemesanan, atau penjualan juga. Lalu ada strategi pembeda produk, yaitu differentiation. Strategi pembedaan produk atau differentiation mendorong perusahaan yang sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk, barang, atau jasa yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Cara pembedaan pada produk ini bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi berkaitan dengan sifat dan atribut fisik suatu produk atau pengalaman kepuasannya.
yang didapat oleh konsumen dari produk tersebut. Perlu diperhatikan bahwa terdapat berbagai tingkatan diferensiasi. Diferensiasi tidak memberikan jaminan terhadap keunggulan kompetitif, terutama jika produk-produk standar yang beredar telah memenuhi kebutuhan konsumen atau jika kompetitor dapat melakukan peniruan dengan cepat. Lalu selanjutnya yang terakhir ada strategi fokus. Strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya itu membelinya itu relatif tidak terpengaruhi oleh harga. Dalam pelaksanaannya, terutama pada perusahaan skala menengah dan besar, strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi generik lainnya, strategi biaya rendah atau strategi membeda karakteristik produk. Syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pada pasar yang cukup, yaitu atau market size. Terdapat potensi pertumbuhannya baik dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya atau pesaing tidak tertarik pada pergerakan ceruk ini. Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Baik semuanya dan para penonton, materi yang telah kami sampaikan sudah habis. Kiranya presentasi kami dapat diterima oleh penonton yang menonton video ini dan diharapkan teman-teman bisa mengerti atas apa yang kami sampaikan. Cukup sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal.